apakah beli mobil, beli rumah, atau beli apapun, niatnya itu untuk dipakai sendiri. Untuk dipakai sendiri, tapi ternyata kok ada yang beli. Beli kursi, beli lemari, beli mobil, beli rumah, properti, sepeda motor, apapun, itu sebetulnya ketika awal membeli untuk dipakai sendiri. Ternyata ada yang beli, dijual, untung. Ketika dijual untung. Ketika dijual sudah laku dijual, kemudian uangnya tersebut dibuat beli lagi. Buat beli lemari, buat beli kursi, buat beli mobil, sepeda motor, rumah atau apapun, tujuannya sama dengan yang tadi. Apa tujuannya? Sama, ingin dipakai sendiri. Tapi ternyata ada yang beli lagi, dijual lagi. Sampai orang itu memiliki keuntungan dari penjualan ini, keuntungan atau laba yang sangat besar, bati sing sangat besar, sangat besar. Maka orang ini tidak akan pernah berkewajiban untuk zakat perdagangan. Dari hasil atau laba yang dia miliki, dari laba yang dia dapatkan, dia tidak pernah berkewajiban zakat tijarah. Kenapa? Karena dari awal dia tidak ada niat untuk tijarah, tidak ada niat untuk berdagang. Padahal perdagangan itu harus ada niatnya, harus ada niat berdagang, baru nanti diwajibkan untuk zakat tijarah. Kalau dari awal niat tijarah kan tidak ada niat, maka tidak wajib zakat tijarah. Ini yang pertama, ini niat. Yang kedua, sesuatu yang dijual harus sesuatu yang dia beli, sesuatu yang dibeli atau dikulak. Sesuatu yang dia jual harus sesuatu yang dia kulak. Biasanya ada orang memiliki toko baju, kemudian dia ketika beli baju niatnya untuk dijual, dan yang dijual adalah baju itu. Lain halnya kalau orang itu beli bebek dalam jumlah yang sangat besar. Beli bebek dalam jumlah yang sangat besar, anggaplah misalnya 1000. Kemudian dari pembelian bebek itu tujuannya bukan untuk dijual bebeknya, tapi untuk dijual telurnya. Beli bebek 1000 ekor, taruh di kandang, kemudian bertelur, telurnya dijual. Bertelur lagi tiap hari, bertelur, dijual lagi tiap hari, ada penjualan telur. Maka orang tersebut tidak disebut tijarah, orang tersebut tidak disebut berdagang. Kenapa? Karena orang itu tidak pernah kulaan telur, yang dia beli dulu itu adalah bebeknya. Dalam zakat tijarah, orang itu bisa disebut tijarah kalau dia beli sesuatu, kemudian sesuatu itu dijual. Kalau dalam masalah kasus bebek, masalah bebek itu dia yang dijual, yang dia jual adalah telur, yang dia kulak dulu itu adalah bebek. Sehingga orang itu tidak pernah berkewajiban zakat tijarah. Disebut tijarah itu kalau yang dia jual adalah sesuatu yang dia beli. Satu contoh lagi ya, misalnya seperti beli bibit kopi. Orang itu beli bibit kopi, kemudian ditanam bibitnya, besar, berbuah, buahnya dijual. Tiap kali panen dijual, tiap kali panen dijual, panen kopi maksudnya. Maka hal ini orang tersebut tidak pernah disebut sebagai orang yang bertijarah, tidak disebut berdagang. Kenapa? Karena yang dia jual itu bukan sesuatu yang dia beli. Dia tidak pernah kulaan kopi. Jadi yang dia jual itu hasil dari panen kopi. Dulu yang dia kulak, dulu yang dia beli itu bibitnya atau pohonnya. Maka orang itu tidak pernah disebut berjualan kopi, tidak pernah disebut berdagang kopi. Jualan kopi tapi tidak pernah disebut tijarah, tidak pernah disebut berdagang kopi. Lain halnya kalau orang itu beli biji kopi, beli kopi 1 kilo, 2 kilo, 1 ton, 2 ton misalnya. Kemudian hasil dari dia beli itu dijual. Ini namanya tijarah, karena yang dia jual adalah sesuatu yang dia kulak.
Kalau yang dia kulak bukan suatu yang dia jual, tidak pernah disebut tijarah. Sebesar apapun laba yang dia miliki, sebesar apapun hasil yang dia miliki, tidak pernah terkena kewajiban zakat tijarah, karena orang itu tidak disebut sebagai orang yang melakukan tijarah. Ini penting untuk kita ketahui pun. Kita berlanjut pada syarat wajibnya zakat tijarah. Zakat tijarah itu syarat wajibnya di sini disebutkan ada 5. Kalau memenuhi yang 5, maka zakat tijarahnya tersebut wajib dikeluarkan. Zakat wajib tijarah yang pertama diperoleh dengan transaksi pertukaran. Yang dia dapatkan itu hasil nuker sesuatu. Kalau bukan dari hasil pertukaran yang dia miliki, yang dia jual bukan hasil pertukaran, tidak pernah wajib zakat tijarah. Misalnya didapatkan dari warisan, didapatkan dari hadiah. Dia mendapatkan hadiah tiba-tiba 10 rumah. Dapat hadiah 10 rumah. Yang 10 rumah ini dijual semua. Maka penjualan rumah yang dihasilkan dari hadiah ini tidak berkewajiban zakat tijarah, tidak dikenai zakat tijarah. Kenapa? Karena rumah tersebut tidak dia dapatkan dari hasil pertukaran, kecuali rumah itu didapatkan dari hasil pertukaran, dari pertukaran uang dia beli kulaan rumah kemudian dijual, baru itu namanya tijarah ya. Kalau hasil dari hadiah atau warisan, dia mendapatkan warisan misalnya abahnya meninggal, sehingga dia mewariskan 10 unit perumahan pada anaknya. Ketika abahnya meninggal, bapaknya meninggal, mewariskan 10 unit perumahan. Kaya mendadak anaknya itu. Anaknya kaya mendadak. Kemudian rumah yang 10 unit itu dijual. Maka dari penjualan itu dia tidak disebut bertijarah, sekalipun dia dari penjualan 10 rumah tersebut mendapatkan laba yang luar biasa besar, banyak hasil atau keuntungan dari penjualan 10 unit rumah yang hasil warisan itu, dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat tijarah. Kenapa? Karena rumah yang dia miliki, yang dia jual itu bukan hasil dari pertukaran, atau gampangannya bukan dari hasil kulaan. Dia tidak kulaan, rumah dapat warisan atau rumah dapat dari hadiah, bukan hasil dari kulaan, sehingga dia tidak wajib zakat tijarah. Bukan hasil dari warisan atau hadiah atau apapun yang bukan dari pertukaran pun. Yang kedua, syarat wajib tidak niat untuk digunakan. Tidak niat untuk digunakan. Kalau dia beli sesuatu untuk digunakan, jangan pernah dihitung untuk tijarah. Misalnya begini, geng. Ada orang sudah memulai berdagang, tapi dari hasil perdagangannya itu tiap hari dia ambil 1 juta. Diambil 1 juta. Yang 1 juta itu dia gunakan untuk beli etalase misalnya, atau yang 1 juta yang diambil tiap bulan itu digunakan untuk memperbaiki rumah. Maka uang yang diambil dari hasil perdagangan itu tidak dikrus di akhir tahun. Di akhir tahun tidak usah dikrus, sekalipun itu ambil dari harta dagangan. Di harta dagangan diambil, tiap bulan diambil. Ada yang jadi etalase, ada yang jadi mobil, ada yang jadi beli rumah, atau dia tabung untuk pergi haji. Maka itu tidak dikalkulasi, tidak dimasukkan pada kalkulasi dagangan, karena sudah diniati untuk disimpan, digunakan untuk diniati untuk digunakan, diniati untuk disimpan, maka jangan dikalkulasi. Jadi di akhir tahun perdagangan itu krusnya akhir tahun, nggih. Kalau dia mulai bisnis itu mulai dari tanggal 1 bulan Syawal tahun ini, maka 1 Syawal tahun depan dikrus. Yang dikrus itu yang mana? Yang dikrus itu adalah dagangan yang belum laku sama uang yang rencananya mau dibuat kulaan. Itu dikalkulasi. Ini yang belum laku apaan? Di total semua. Sama
uang yang ada di kotak, yang ada di laci, yang rencananya mau dibuat kulaan, itu dikrus juga. Adapun uang yang kita ambil tiap bulan dibuat simpanan, apakah buat nabung untuk beli mobil, buat nabung untuk pergi haji, itu tidak ditotal. Atau ngambil dari harta, dari uang laci tapi untuk buat etalase, buat memperlebar toko, maka itu tidak dikalkulasi. Jadi sekali lagi saya sampaikan, yang dikalkulasi, yang dikrus di akhir tahun itu adalah barang dagangan yang belum laku sama uang yang rencananya mau dibuat kulaan. Uang yang kita ambil buat simpenan tidak dikalkulasi, apalagi barang itu, apalagi uang itu sudah jadi barang, sudah jadi mobil, sudah jadi sepeda, itu tidak dikalkulasi, tidak dimasukkan krus. Itu dikrus, okay? Yang belum laku apaan, ini harganya berapa, dikrus. Ini harganya berapa, total berapa hasil dari krus itu. Kalau ternyata dari krusan itu nyampe satu nisab, baru wajib bayar zakat ketika hasil krus itu. Kita harus tahu yang dikrus yang mana, jangan semua dikrus. Etalase dikrus, ini dulu ketika buat etalase ini harganya sekian, ketika buat ini harganya sekian, tidak usah dikrus, karena itu sudah menjadi benda mati, tidak mau diputar kembali. Terkecuali etalasenya mau dijual lagi. Ketika buat etalase dulu rencananya memang mau dibuat jual lagi, maka dikrus. Kalau etalasenya memang mau dipakai, tidak usah dikrus. Pun sekarang harus nyampe satu nisab. Satu nisab berapa? Satu nisab ini adalah batas minimal diwajibkannya zakat tijarah. Zakat tijarah ini gampang caranya ngekrus. Untuk mengetahui nisabnya gimana? Satu nisab zakat tijarah sama dengan nisabnya emas atau nisabnya uang yang sudah saya jelaskan kemarin, okay? Untuk mengetahui zakat tijarah nisabnya berapa, tinggal pilih kita, mau pilih dikrus dengan emas apa mau dikrus dengan perak. Di akhir tahun zakat tijarah itu ternyata seandainya mau dibuat beli emas 84 gram kok dapat, kok bisa gitu. Maka berarti wajib zakat pun. Seperti yang kemarin saya masalah uang ya. Zakat uang, masalah nisabnya uang. Nisabnya uang itu kalau kita asumsikan emas itu adalah 1.775.000 per gram kali 84, berarti 149.100.000. Ketika barang dagangan itu ditotal sama uang yang rencananya mau dibuat kulaan, ketika itu ditotal ternyata nyampe 149 juta, maka wajib zakat. Ini minimal itu nyampe 149 juta. Kalau lebih ya tambah wajib zakat. Nyampe 149 wajib zakat. Kalau misalnya nyampe 200 juta tambah wajib zakat. Berapa zakatnya? Tetap 22,5%. Kalau ternyata ketika di total itu nyampe 500 juta, berarti zakatnya berapa? Sama 2,5%. 2,5%-nya 500 juta itu berapa? Maka itu nanti yang wajib dikeluarkan. Ini berbagai bisnis. Bisnis apa saja? Jualan apa saja? Apakah jual bahan bangunan? Apakah jual sembako? Apakah jual alat-alat mandi dan sebagainya? Yang penting apa yang dia jual nih. Bun, itu masalah nisab tetap 2,5% dari total, dari hasil totalan yang dia lakukan di akhir tahun. Notalnya harus akhir tahun. Akhir tahun itu bukan bulan Ramadan. Saya tegaskan kembali nih. Zakat mal itu wajibnya bukan di bulan Ramadan. Tapi kapan wajibnya zakat tijarah? Zakat tijarah itu wajibnya di akhir tahun ketika dia mulai berdagang. Dia dagang dulu mulai bulan berapa, tahun berapa. Jadi ketika kita mulai bisnis itu harus tahu kita dulu mulai bisnis bulan apa sih? Oh, bulan Muharram. Bulan Muharram tanggal 5. Berarti bulan Muharram tanggal 5 tahun depan kalkulasi. Nyampe satu nisab, keluarkan zakatnya.
Kalau ternyata di bulan puasa sudah dikeluarkan, bulan Ramadan dikeluarkan, padahal wajibnya itu bulan Muharram, boleh apa enggak mengeluarkan zakat mal padahal belum wajib mengeluarkan zakat mal? Karena dia akhir tahunnya itu bulan Muharram. Di bulan puasa sudah dikeluarkan, boleh apa enggak? Boleh dikeluarkan. Itu namanya takjiluz zakah. Takjiluz zakah itu menyegerakan pengeluaran zakat sekalipun belum nyampe waktunya. Tapi dia belum tahu dia wajib mengeluarkan zakat apa enggak, wong belum dikalkulasi, wong belum dikrus, tidak apa-apa. Ternyata ketika dikrus nanti tidak nyampe satu nisab, padahal sudah terlanjur mengeluarkan, tidak apa-apa. Itu namanya sedekah, bukan zakat. Kita nih, nah, menyegerakan zakat boleh, tapi itu bukan kewajiban. Yang wajib itu tetap di akhir tahun. Pun terus nyampe satu nisab setara. Yang masalah lagi persyaratan wajib nih. Persyaratan wajib zakat itu juga tidak boleh menjadi uang semua. Kalau misalnya laku semua sehingga jadi uang semua, barang dagangannya habis, maka seperti ini orang itu harus ngitung lagi dari awal haulnya, bukan mulai dari pertama kali. Dari pertama kali misalnya bulan Muharram nih, ternyata di bulan Maulid dagangannya habis, laku semua, jadi uang semua, maka haulnya putus ini. Ngitung awal lagi ketika dia mulai kulaan lagi, karena barangnya sudah habis dan dia itu sudah dianggap berhenti berdagang. Kenapa? Dagangannya habis, jadi uang semua. Ketika seperti ini, maka orang itu ngitung awal lagi, ngitung haul dari awal lagi. Ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pertemuan terakhir, kalau besok masih belum hari raya, pertemuan terakhir besok insyaallah akan membahas zakat fitrah. Zakat fitrah yang wajib di bulan Ramadan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini manfaat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.